Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan Hydrofarm TV ya. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat super kompos menggunakan alat yang kita sebut sebagai Fiore Compost Maker ya. Nah, Bapak Ibu, keuntungan daripada metode ini yang pertama adalah kompos yang dihasilkan tidak berbau. Biasanya Bapak Ibu ketika membuat kompos khawatir dengan bau ya. Dengan metode ini kami sudah lakukan tidak berbau. Yang kedua, mempercepat prosesnya. Biasanya Bapak Ibu ketika membuat kompos itu perlu waktu 3 bulan atau lebih ya. Tetapi dengan metode ini cukup hanya 3 minggu sampai 4 minggu sudah jadi ya. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak perlu berkotor-kotor ya. Di sini metodenya tidak menggunakan pupuk kandang, tidak menggunakan kotoran-kotoran, tidak menggunakan cacing ya. Jadi hasilnya ini bersih. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa praktekkan ini di rumah Bapak Ibu masing-masing. Taruh alat ini di dapur ya, atau Bapak Ibu misalkan di apartemen, Bapak Ibu bisa lakukan. Ini adalah keunggulan metode dari Super Biocompose Hydrofarm. Oke, Bapak Ibu ya, selanjutnya kami akan jelaskan bagaimana step by step cara membuat biokompos. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu paket Fiore ini ya. Fiore Compost Maker ini terdiri dari satu tong ini ya, tong yang kita sebut Fiore Compost Maker. Nah, dengan tong alat ini ya, Bapak Ibu bisa dapatkan 2 produk biokompos sekaligus. Yang pertama adalah dalam bentuk padat ya, yang pertama dalam bentuk padat, yang kedua dalam bentuk cair ya. Jadi Bapak Ibu di sini nanti di bagian atas ya, bagian atas ini Bapak Ibu akan dapatkan dalam bentuk padat. Kemudian di bagian bawahnya ini akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk cair ya. Di sini ada keran untuk Bapak Ibu bisa ambil ya. Selain tong ini ya atau Fiore Compost Maker ini, dalam paketnya sudah dilengkapi dengan rahasia ya untuk membuat dia akan semakin cepat dan tidak berbau. Yaitu apa? Yaitu Pro Bio Booster ya. Pro Bio Booster ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mempercepat proses dekomposisi atau pembusukan. Yang kedua, ini yang rahasianya untuk menghilangkan bau. Ya, jadi ini menyebabkan kompos yang kita hasilkan tidak berbau. Ya, kemudian yang ketiga, akan mengendalikan mikroorganisme yang merugikan buat tanaman. Ya, ini adalah Pro Bio Booster. Berikutnya, ini resep yang kedua adalah Pro Bio Decomposer. Ya, di samping keuntungan yang mempercepat proses pembusukan atau decomposting, ya, yang kedua adalah memperkaya unsur-unsur hara baik untuk tanaman juga untuk tanah, ya. Dan ketiga, dengan biokomposer ini akan mengendalikan hama-hama penyakit tanaman. Ya. Kemudian satu lagi yaitu sudah dilengkapi dengan 5 kg paket biokompos yang sudah jadi. Ini adalah bahannya kokopit yang sudah diperkaya dengan 28 mikro makronutrisi ya. Dan juga ya, yang kedua, biokompos ini sudah dilengkapi atau sudah berisi mikroba-mikroba yang sangat membantu buat tanaman. Ya. Yang ketiga, biokompos ini bisa membantu mempercepat proses pengeringan ketika ada di dalam tong atau dalam Fiore Compost Maker ini. Ya. Itu tadi beberapa hal ya mengenai alat dan bahan-bahan yang kita gunakan. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan secara lebih detail, step by step, bagaimana cara kita mulai membuat super biokompos. Mari Bapak Ibu semuanya, sekarang kita praktekkan cara membuat super biokompos. Yang pertama, mari kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita dijadikan untuk biokompos. Di depan saya ini, ya, ini ada contoh daun-daun, ya, sayur-sayuran, ya, potongan di rumah, ya. Kalau Bapak Ibu di rumah ada potongan sayur, potongan buah, itu bisa kita jadikan bahan untuk biokompos, ya. Kalau di sini saya contohkan ini adalah sisa sayur-sayuran, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, apa saja sih yang bisa dipakai untuk bahan untuk kita membuat biokompos ini? Ya, di samping daun-daunan,
potongan-potongan buah, ya, kulit pisang, ya, semua bahan-bahan yang terkait sifatnya organik seperti sisa nasi pun boleh, ya. Telur, kulit telur, ya, itu boleh, ya. Yang penting ditumbuk dulu, ya. Baik. Tahap pertama, ya, bahan-bahan ini itu sebaiknya kita cacah dulu, ya. Kenapa kita cacah? Supaya prosesnya itu akan lebih cepat, ya. Ini saya sudah potong-potong. Saya masukkan. Ini contoh bahan sayur-sayuran atau potongan sayur, ya, yang sudah saya potong-potong, saya sudah cacah kecil-kecil, ya. Nah, selanjutnya bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam tong kita, ya, tong Fiore ini, ya. Caranya Bapak Ibu buka ditutup atasnya seperti ini, ya. Kemudian kita tinggal masukkan, ya, semua daun-daun ini ke dalam tong seperti ini, ya, sampai habis. Tadi bahan-bahannya sudah kita masukkan ke dalam tong kita, ya. Selanjutnya adalah kita siapkan biokompos, ya, biokompos. Nah, biokompos kita ambil, kita taburkan ke dalam tumpukan, ya, tumpukan sayuran yang tadi sudah kita masukkan sampai rata, ya, sampai rata seperti ini, ya. Oke, sampai rata, ya. Nah, setelah biokomposnya kita masukkan secara merata, jadi ada tumpukan sayur, ya, kemudian ada tumpukan biokompos secara merata. Nah, langkah selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu, ya, kita masukkan cairan probio booster. Nah, cairan ini bermanfaat. Yang pertama adalah mempercepat proses decomposting atau pembusukan. Yang kedua, dia akan menghilangkan bau. Ya, jadi prosesnya akan dihancurkan oleh cairan ini, ya, supaya tidak berbau. Dan yang ketiga, ini akan mempercepat pembiakan daripada mikroorganisme, ya. Cara pakainya adalah cukup mudah Bapak Ibu, ya. Cukup ambil sekitar 15 mili, ya. Sekira setutup botolnya, ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dikocok dulu, ya. Dikocok. Kalau sudah rata, ya, baru Bapak Ibu buka seperti ini, ya. Kita ambil tutupnya. Kemudian kita tuang sebanyak kira-kira satu tutup ini, ya, 15 mili kira-kira. Ya. Kemudian kita tuang secara merata ke dalam tong kita, ya. Jadi ditaburkan, ya, secara merata. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini baru kita masukkan namanya probio booster. Selanjutnya kita masukkan probio decomposer, ya, probio decomposer. Apa ini? Ini adalah cairan yang membantu proses pembusukan juga, ya, atau decomposting. Yang kedua, ini akan menambah zat-zat hara di dalam tanah, ya, atau di dalam biokompos yang akan kita hasilkan nantinya, ya. Dan yang ketiga, ini juga akan bisa mengendalikan hama-hama penyakit nantinya, ya. Caranya sama Bapak Ibu, ya. Kita kocok terlebih dahulu decomposer ini, ya. Kemudian kita buka tutupnya. Kita ambil sama kira-kira satu tutup botol ini, ya. Dan kita taburkan, ya, ke dalam tong kita secara merata, ya. Seperti ini. Oke. Jangan lupa kita tutup lagi dan kita simpan di tempat yang sejuk. Setelah hari ke-14, ya, kita tutup, ya, tong ini dan kita biarkan lebih kurang selama 1 minggu. Ya, tujuannya apa? Untuk terjadi pematangan biokompos. Selama periode 1 minggu, setelah 14 hari, artinya hari 14, hari ke-15 sampai hari ke-21, ya, itu akan terjadi proses pemanasan. Jadi jangan kaget, ya, Bapak Ibu, ya, tong ini akan terasa hangat, ya. Lebih kurang bisa mencapai suhu 60 derajat Celcius. Itu adalah proses yang normal dan itu memang harusnya seperti itu, ya. Nanti kalau sudah prosesnya terjadi demikian, ya, hari ke-21, ya, atau seminggu kemudian, ya, maka kita cek, ya, apakah kompos ini sudah betul-betul matang atau tidak. Nah,
bagaimana caranya kita tahu bahwa kompos kita ini sudah matang, hasilnya sudah bagus, ya? Di bagian atas ya Bapak Ibu, ini nanti akan terjadi pengomposan atau biokompos yang padat ya di bagian atas. Sedangkan di bagian bawah ini akan terjadi biokompos dalam bentuk cair atau liquid ya. Nah, untuk yang padat itu tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bisa lihat ya. Dia akan kering ya, akan kering. Kemudian dia akan tidak menggumpal atau tidak lengket ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita gempal ya, kemudian kita hancur, buka, dia akan hancur seperti ini. Tidak menggumpal, tidak lengket. Ya. Kalau masih lengket, ya, artinya masih ada air di situ dan belum kering. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi adalah, ya, setelah 1 minggu atau hari ke-21 ini, Bapak Ibu buka lagi, ya, setelah dibuka, ya, kemudian lakukan proses lagi, ya, seperti di hari ke-14, yaitu kita masukkan biokompos, ya. Kita masukkan biokompos sampai rata, ya. Kemudian kita masukkan cairannya lagi. Kita masukkan cairannya yang booster dan dekomposer. Jadi ini kalau di hari ke-21 belum terjadi pematangan atau belum sempurna, ya. Kita masukkan dekomposernya seperti ini. Ya. Ini di hari ke-21 karena kita belum jadi ya komposnya. Kemudian kita tutup lagi dan kita diamkan selama 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi untuk terjadi proses pemanasan, untuk proses pematangan secara sempurna. Dan biasanya ya setelah 1 minggu kemudian ya itu sudah terjadi proses pematangan dengan sempurna, yaitu ditandai dengan bagian atas ya yang padat ini sudah berbentuk seperti butiran pasir seperti ini ya atau seperti tanah ya dan tidak berbau ya dan tidak berbau. Tidak lengket ya. Kemudian cairannya itu kita bisa ambil ya, kita bisa gunakan botol apapun, kita bisa buka keran ya, kita ambil. Nah, cairannya di sini ditandai dengan bentuknya agak sedikit kental ya, agak sedikit kental, agak keruh-keruh sedikit ya. Dan itu pemakaiannya kita bisa kita bisa campurkan. Jadi kita encerkan. Kira-kira perbandingannya 1:1. Kalau Bapak Ibu dapat 1 liter, yaitu dicampur dengan 1 liter air. Nanti kita bisa semprotkan atau kita bisa siramkan ke tanaman-tanaman kita di pot atau di tanah. Ya. Dan ini hasilnya sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kita gunakan formula-formula khusus ya yang tidak hanya 4 mikroorganisme tapi lebih dari 4 mikroorganisme. Dan itu sangat powerful sekali baik untuk tanah, baik juga untuk tanaman kita. Dan pertumbuhan tanaman itu akan lebih baik dan tahan terhadap hama. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya, step by step cara membuat biokompos. Mudah bukan? Setelah menonton video ini, apabila Bapak Ibu merasa bermanfaat, ya, jangan lupa berikanlah kami like dan subscribe di channel kami, ya. Dan kami juga menunggu komentar-komentar dari Bapak Ibu semuanya untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari, ya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa Bapak Ibu ketikkan www.hydrofarm.co.id. Sampai jumpa.